Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Rahmat Sadika dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi UNESA dengan NIM 23091387085. Sini saya akan mempresentasikan hasil mini project saya. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai power supply tambahan di kartu beton pelanggan TM untuk meningkatkan kehandalan jaringan. Yang pertama ada penjelasan industri. PT PLN Persero UP3 Surabaya Barat merupakan unit strategis PLN dalam pengelolaan distribusi listrik dan pelayanan pelanggan di wilayah Surabaya Barat dan sekitarnya. Menjalankan layanan kelistrikan meliputi penyambungan baru, perubahan daya, serta penanganan keluhan melalui kanal digital PLN, mobile, dan PLN 123. Menjaga keandalan pasokan listrik melalui pemeliharaan jaringan, inspeksi peralatan, dan pencegahan gangguan distribusi. Berperan aktif dalam program sosial dan lingkungan, serta mendukung transisi energi yang digitalisasi layanan publik. Lalu, di sini ada periode magang saya selama 4 Agustus sampai 4 Desember tahun 2025. Nama mitranya PT PLN Persero UP3 Surabaya Barat. Alamat mitra di Jalan Raya Taman Barat, nomor 48, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Aktivitas harian. Yang pertama ada kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik. Yang kedua, pendampingan pemeliharaan gardu beton, pelanggan tegangan menengah. Yang ketiga, pemeriksaan kondisi peralatan distribusi. Keempat, pengamatan langsung terhadap keandalan suplai listrik di lapangan. Yang kelima, pelaksanaan proyek energi baru terbarukan IBT berupa pembangkit listrik tenaga surya. Yang keenam, pengecekan lapang tegangan arus, frekuensi, serta fungsi peralatan pendukung seperti inverter dan sistem pengalihan otomatis. Selanjutnya di sini ada judul proyek saya yaitu pemasangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai power supply tambahan di gardu beton pelanggan TM untuk meningkatkan keandalan jaringan. Deskripsi singkat proyek saya, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem power supply berbasis EBT berupa pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan gardu beton pelanggan TM. Sistem ini berfungsi sebagai sumber daya alternatif maupun pendukung suplai listrik utama sehingga dapat meningkatkan keandalan penyaluran energi listrik pada pelanggan TM. Melalui pemanfaatan PLTS, proyek ini juga mendukung transisi energi bersih, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendukung program pemerintah menuju net zero emission. Implementasi sistem mencakup desain teknis panel surya, inverter, sistem proteksi, integrasi dengan gardu beton, serta pengujian pertama untuk memastikan kontinuitas dan kestabilan suplai listrik. Selanjutnya ada beberapa tahapan proyek. Yang pertama, persiapan dan manajemen proyek, menganalisis kebutuhan mitra melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen internal. Yang kedua, membuat rancangan PPT dan membuat gambar single line diagram, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang terakhir, menyusun jadwal kerja atau timeline dan pembagian tugas. Lalu masuk di tahapan kedua, studi kelayakan teknis. Ada beberapa poin. Yang pertama, menghitung kebutuhan kapasitas PLTS atau sistem IBT lain berdasarkan beban pelanggan. Yang kedua, analisis kebutuhan inverter, baterai bank menggunakan aki dan proteksi tambahan menggunakan MCB. Yang ketiga, desain teknis. Membuat single line diagram, SLD integrasi EBT, menentukan kapasitas inverter, kapasitas panel, menentukan skema kontrol otomatis, menyusun RAB, rancangan anggaran biaya sederhana untuk perangkat EBT. Yang keempat, pengujian dan monitoring, menguji parameter operasi seperti tegangan arus, frekuensi, performa inverter, dan menyusun laporan evaluasi. Yang kelima, dokumentasi dan laporan akhir, menyusun dokumentasi teknis lengkap, dan menyusun laporan akhir proyek. Selanjutnya di sini ada hasil proyek.
Yang pertama, integrasi sistem PLTS pada gardu beton pelanggan TM berhasil menurunkan beban listrik pada jam beban puncak sehingga meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan mengurangi ketergantungan pada suplai PLN sepenuhnya. Dua, implementasi rancangan IPT berbasis PLTS terbukti mampu meningkatkan stabilitas jaringan distribusi. Dan di sini juga ada bukti proyek seperti gambar berikut. Selanjutnya di sini ada wiring diagram proyek saya. Yang pertama yaitu dari panel surya menuju MCB untuk menjadi proteksi, lalu dihubungkan pada solar charge. Dari solar charge kembali memasuki MCB sebagai proteksi, lalu ke aki. Setelah itu baru masuk ke inverter. Dari inverter bisa dilanjutkan kepada ATS. Kesimpulan, kegiatan magang di PT PLN Persero UP3 Surabaya Barat memberikan pengalaman nyata dalam memahami sistem ketenaga listrikan di lingkungan industri. Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman bahwa pekerjaan kelistrikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menuntut pemahaman kondisi lapangan, penerapan K3 serta kemampuan beradaptasi dengan sistem dan peralatan existing. Selain itu, magang ini memperkuat pemahaman teknis melalui keterlibatan dalam kegiatan pendukung operasional, instalasi, pemeliharaan, serta pemanfaatan perangkat bantu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Saran, program magang di PT PLN Persero memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Melalui pengalaman kerja langsung, mahasiswa mampu mengintegrasikan teori akademik dengan praktik di sektor ketenaga listrikan. Optimalisasi program dapat dilakukan melalui penguatan sistem orientasi dan mentoring yang terstruktur serta pemanfaatan teknologi administrasi seperti penerapan sistem absensi untuk meningkatkan efisiensi dan monitoring. Program magang diharapkan terus menjadi penghubung efektif antara dunia akademik dan industri dalam jangka panjang. Di sini ada sumber referensi yang saya gunakan melalui YouTube. Ada dua. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.